Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan zikir secara umum. Hadis-hadis tentang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ibrahim Nakhai rahmatullahi berkata, yang dimaksud ayat alladzina yad'una adalah jamak zikir. Dari riwayat inilah para ahli tasawuf berkesimpulan bahwa seorang guru tasawuf hendaknya duduk berzikir bersama para muridnya. Hal ini sangat penting sebab dengan duduk bersama muridnya selain dapat memberi faedah kepada muridnya, guru bertasawuf yaitu guru tasawuf tersebut dapat bermunajahadah secara sempurna. Ia dapat bersabar dengan perilaku kejahilan murid-muridnya dan harus mengekang nafsunya sehingga ia melatih dirinya menjadi taat. Dengan cara inilah timbul hakikat tawadhu. Selain itu, dengan cara ini akan timbul kesatuan hati dan dengan kesatuan hati akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pula sholat fardu diperintahkan agar dilakukan dengan berjemaah. Inilah hakikat hikmah terbesar mengapa pada hari Arafah orang-orang yang menunaikan haji diperintahkan untuk berkumpul di padang Arafah. Semua memakai pakaian ihram dan benar-benar bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sering disebutkan oleh Syekh Waliullah rahmatullahi dalam kitab Hujjatul Balighah dalam beberapa pembahasan. Hadis-hadis di atas menjelaskan fadilah berzikir bersama ahli zikir. Akan tetapi ada juga hadis-hadis yang menjelaskan fadilah berzikir di tengah-tengah perkumpulan orang-orang lalai. Itu dimaksudkan agar seseorang lebih istiqomah dan bertawajuh kepada Allah SWT supaya terhindar dari nasib buruk yang disebabkan oleh kelalaian mereka. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwa orang yang berzikir di tengah-tengah orang yang lalai seperti orang yang tetap bertahan di medan perang ketika teman-temannya melarikan diri. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang berzikir di antara orang-orang yang lalai seperti orang yang tetap bertempur melawan orang kafir ketika teman-temannya lari dari pertempuran. Atau lebih jelasnya mereka diibaratkan seperti lampu yang terang benderang di dalam rumah yang gelap gulita. Juga diibaratkan sebuah pohon yang tumbuh hijau subur di tengah kumpulan pohon yang kering kerontang. Kepada orang-orang seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan rumahnya di surga sebelum mereka memasukinya. Orang-orang seperti itu akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya sejumlah bilangan seluruh manusia dan hewan. Semua pahala ini akan diberikan jika ia sibuk berzikir di tengah sekumpulan orang-orang yang lalai. Tanpa zikrullah, jelas majelis seperti itu terlarang untuk diikuti. Sebuah hadis menyebutkan, jauhilah perkumpulan teman-teman lalai. Syekh Azizi rahmatullahi berkata bahwa maksud hadis tersebut adalah pertemuan-pertemuan yang di dalamnya banyak disebut selain Allah Subhanahu wa taala, sia-sia, main-main dan senda gurau belaka. Seorang murid Allah bercerita, suatu ketika aku pergi ke pasar bersama seorang hamba sahaya wanita berbangsa Habasyah. Aku menyuruhnya agar menunggu di suatu tempat dan aku akan menjemputnya lagi untuk pulang. Ketika aku sampai di tempat ia menunggu, ternyata ia sudah tidak ada. Aku pun pulang dengan sangat marah. Setibanya di rumah, hamba itu mendatangiku dan berkata, "Tuan, jangan marah dulu, sebab Tuan telah meninggalkan aku di antara orang-orang yang lalai. Sehingga aku takut kalau azab Allah SWT turun yaitu kepada mereka. Jika mereka ditenggelamkan ke dalam bumi, aku khawatir aku pun ikut ditenggelamkan juga." Demikianlah pembagian taklim.
Marilah kita selalu membaca taklim baik di rumah-rumah kita maupun di masjid-masjid. Semoga kita dapat mengamalkan dan bisa menyampaikan ke umat seluruh alam insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.